Dalam video ini, saya akan mendongeng dengan judul dongeng Kelinci dan Kura-Kura. Dongeng berjudul Kelinci dan Kura-Kura ini diambil dari buku dongeng Si Kancil, karya Widyo Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftoliana Alkarini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keilmuan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sastra Indonesia. Kelinci dan Kura-Kura. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan, semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di depan setiap hewan yang dilaluinya. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah yang mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan juga bekicot. Tapi, waktu tengah asiknya bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Hei kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari dengan cepat. Tapi, apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitar kamu? Teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri, sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha. Kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika teman-temannya dan dia dilecehkan begitu. Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkannya. Kau mampu mengalahkan aku. Hahaha. Kau ini sudah mengigau, dasar kura-kura bodoh. Baiklah, kalau aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai terlebih dahulu. Kemudian, lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya, si kelinci memimpin lomba. Dia berlari sangat jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi, si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan cepat, dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya.
beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika itu si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi di garis finish. Dia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu saja hal ini pasti akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tidak mempedulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat si kelinci yang tengah beristirahat di bawah pohon seolah mengejeknya, membuat kura-kura bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan. Karena langkah kura-kura yang cukup lambat, maka menumbuhkan waktu yang lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata kelinci, kemudian tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang sangat segar, membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan, dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah akhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura.